Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Museum Siginjai Jambi berujung ricuh. Mahasiswa mendesak bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Angso 2 Jambi. Mahasiswa ingin menerobos barisan pengamanan kepolisian yang sedang mengamankan kunjungan kerja Jokowi. Dalam aksinya, mahasiswa menyerukan tolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, serta meminta stabilitas harga minyak goreng dan bahan pokok. Mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM. Menolak adanya perpanjangan atau periodisasi Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu yang pertama. Kenapa kami menolak keras itu, bahwa sistem negara ini sebenarnya sudah bagus diatur oleh penikmatan Indonesia. Setelah gagal menemui Presiden Joko Widodo, aksi unjuk rasa mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Dalam kunjungan kerja, Joko Widodo memberikan BLT pada pedagang yang ada di Pasar Angso Duo, serta pelepasan ekspor pinang dan mengunjungi cagar Candi Muaro Jambi. Rustam, warga Dusun Kedung Dendeng, Desa Jipurapah, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang harus ditandu oleh warga menuju rumah sakit. Pria berusia 62 tahun itu menderita sakit paru-paru. Kondisi akses jalan menuju Dusun Kedung Dendeng berlumpur dan sulit dijangkau kendaraan. Warga pun harus memikul dan berjalan kaki sejauh 9 km untuk menolong yang sakit. Karena waktu tempuh cukup lama, Rustam mengembuskan nafas terakhirnya saat tiba di tepi hutan. Warga pun pulang menuju rumah duka. Jalur menuju Dusun Kedung Dendeng saat musim penghujan sulit dilalui kendaraan. Memang akses jalan ini menjadi kendala utama daripada masyarakat yang seperti Rapaombo, Kedung Dendeng itu untuk mencapai sarana kesehatan terdekat. Jadi saya rasa kalau itu nanti jalannya sudah bagus, mungkin masyarakat dari Rapaombo, Kedung Dendeng kalau mau ke Puskesmas mungkin cuma butuh waktu 5. Ada 3 dusun di Kabupaten Jombang yang letaknya di hutan dan sulit dijangkau. Pemerintah diharapkan dapat membantu membangunkan jalan menuju dusun tersebut. Kisah pilu dialami seorang bocah di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Bocah laki-laki masih di bawah umur ditemukan warga dalam kondisi tangan dan kaki terikat di dalam rumah. Tak disangka, ayah tiri bocah tersebut tega bertindak kekerasan terhadap korban. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Pemirsa, warga Desa Sukadame, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara menghakimi maling sepeda motor. Pelaku tertangkap warga saat mengendarai motor yang baru dicuci, sementara temannya berhasil kabur. Maling berusia 27 tahun ini babak belur dihakimi warga saat ketahuan membawa kabur motor curian milik warga Desa Sukadame, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara seorang teman pelaku berhasil melarikan diri dari amukan warga. Pencurian dilakukan Budi Irawan dan temannya saat melihat sepeda motor terparkir di samping rumah dengan kunci masih terpasang pada stop kontak. Korban yang tersadar motornya hilang menyebarkan informasi ke teman-temannya. Tak berlangsung lama, salah seorang teman korban melihat sepeda motornya melintas di desa Blok Songo. Dengan dibantu beberapa warga, pelaku berhasil dikejar dan diamankan. Pemilik kendaraan yaitu melihat kendaraannya sewaktu diparkir di
samping rumah, dilihatnya kendaraan itu sudah hilang. Oleh istri dari para korban menelepon suaminya menyatakan bahwasanya keretanya hilang. Setelah itu si suami langsung menghubungi rekannya, temannya atas nama si Doni di Blok Songo. Blok Songo menceritakan bahwasanya kendaraan dia, sepeda motornya telah dicuri di samping rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara temannya diburu polisi. Kecewa kekasih berpaling cinta, seorang ABG perempuan di Palopo, Sulawesi Selatan dibantu teman-temannya mengeroyok perempuan yang dituduh merebut kekasihnya. Korban dijebak untuk bertemu lalu dianiaya hingga lebam di wajah dan kepala. Inilah video amatir yang harus kami samarkan saat seorang remaja perempuan disekap dan dianiaya oleh teman perempuan sebayanya. Pengeroyokan ini terjadi di sebuah rumah kosong wilayah Pebabri, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban yang masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA ini luka lebam di wajah dan kepala. Tidak terima dengan anaknya babak belur dianiaya, orang tua korban melaporkan pengeroyokan ini ke Polres Palopo. Korban mengaku dijebak untuk bertemu di lokasi. Namun setibanya di sana, korban langsung disekap dan jadi bulan-bulanan para pelaku. Kau dari mana tadi? Kau jujur dulu, kau dari mana tadi? Ini, yang baru-baru ini. Di mana kau tadi sembunyi? Sementara itu, usai menerima laporan korban, polisi langsung bergerak cepat meringkus para pelaku. Satu pelaku sempat berusaha kabur saat polisi datang ke rumahnya. Di mana? Dari hasil pemeriksaan, pelaku utama mengaku cemburu lantaran kekasihnya berpaling cinta ke korban, hingga menganggap korban sudah merebut kekasihnya. Setelah dilakukan penangkapan, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Dia melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan alasan dia faktor kecemburuan, di mana korban ini mengambil, menurut keterangannya dari tersangka ini, dia mengambil pacar saya, sehingga dia amankan korban, lalu dianiaya, dikeroyok seperti itu. Usai menangkap dan memeriksa 3 pelaku yang semuanya ABG perempuan usia 17 tahun, polisi masih memburu pelaku lainnya yang ikut menganiaya korban. Dua pelajar siswa kelas 9 SMP diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya, diduga dianiaya menggunakan senjata tajam. Dua pelajar yakni DLH dan FG, siswa kelas 9 SMP Advent diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, aksi penganiayaan terjadi berawal saat 4 seniornya menjemput paksa dirinya dan 1 orang temannya lagi yang kemudian dibawa ke dalam satu kamar dan kemudian dipukuli hingga disundut rokok tanpa sepengetahuan guru karena kejadian terjadi saat jam tidur. Penganiayaan korban diduga karena para korban melanggar peraturan asrama, namun menurut korban dirinya sudah mendapatkan sanksi dari kepala asrama. Awalnya karena keluar, tapi bukan berhak mereka untuk memukuli saya. Itu bukan berhak mereka untuk memukuli saya, itu juga saya sudah mendapat sanksi dari kepala asrama. Cuma saya tetap dipukuli, Pak. Orang tua yang mendapat laporan dari korban tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan. Buntut dari pelaporan orang tua tersebut, aparat Polres Pasuruan memeriksa 13 orang terkait kasus penculikan dan penganiayaan tersebut.
Dari 13 orang yang diperiksa diantaranya kepala asrama, direktur sekolah, dan 2 staf sekolah. 5 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan. Meski demikian, polisi belum menetapkan status hukum para pelaku, sementara kedua korban sudah menjalani visum. Purwodadi, saat ini korban sudah kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan interogasi, dan petugas Satreskrim langsung mendatangi TKP untuk olah TKP untuk mengidentifikasi para pelakunya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta menempuh jalur kekeluargaan kepada orang tua korban. Video seorang remaja putri terlibat perkelahian dengan temannya viral di media sosial di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi penganiayaan dilatar belakangi rebutan pacar antara korban dan pelaku. Video amatir merekam seorang remaja putri dianiaya temannya hingga tersungkur ke semak-semak menjadi perbincangan warga di Bangka Belitung dan viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 29 detik ini, sejumlah remaja putri lain hanya menonton dan tidak berupaya melerai, hingga korban terlihat lemas tak berdaya. Diketahui perkelahian antar remaja ini terjadi di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dipicu rebutan pacar. Dan semua pelaku ini merupakan anak-anak di bawah umur. Sedangkan korban merupakan pelajar di suatu sekolah di Kota Pangkal Pinang. Motif itu apa? Untuk sementara motifnya masalah cowok, tapi masih kami telusuri dalam saat ini, masih dalam pemeriksaan unit PPA kami. Polisi telah mengamankan pelaku termasuk yang merekam aksi tersebut dan sejumlah rekan pelaku lainnya. Semuanya menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang. Viral di media sosial, pelajar sekolah dasar di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dianiaya oleh kedua temannya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata. Viral penganiayaan pelajar sekolah dasar yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang disebarkan di media sosial menuai banyak komentar dari netizen. Polisi yang menerima laporan dari orang tua korban menindaklanjuti dan menjemput kedua pelajar yang diduga menganiaya temannya sendiri hingga mengakibatkan korban luka memar dan bengkak pada bagian mata. Diketahui kedua pelaku ZY 9 tahun dan YZ 12 tahun tega menganiaya temannya sendiri hanya karena saling ejek. Tetap kita ajukan namanya diversi, ya itu untuk penyelesaian juga yang ditetapkan oleh undang-undang tentang berhubungan dengan pelaku kekerasan terhadap anak yang pelakunya juga anak, maka dianjurkan untuk diversi. Pihak Polres Tanah Toraja akan memproses sesuai hukum yang berlaku dengan mengajukan diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Kekerasan bukanlah solusi menyelesaikan masalah, terlebih hanya karena masalah cinta di usia belia. Menyakiti teman sebaya bisa jadi hanya akan berakhir di penjara. Pemirsa, usai jeda, Realita segera kembali dengan informasi seorang ibu tega telantarkan 2 balita laki-laki di pinggir jalan kawasan industri. Tetaplah bersama kami.